Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Krishna Zia. Oke, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang tema 7 pada teks non-fiksi ya nanti. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah siap. Tetap semangat ya. Oke, semangat belajar. Baik anak-anak, kita akan mempelajari bahasa Indonesia tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Kemudian pada KD 3.7 yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Ya. Kalau kemarin kita belajar tentang puisi, pada tema 7 ini kita mempelajari tentang pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Nanti akan ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Baik anak-anak, untuk mengawali kita baca dulu materi yang ada di layar kalian. Teks non-fiksi itu merupakan teks yang tidak bersifat fiksi, tetapi teks ini ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks semacam ini biasanya berupa berita maupun artikel. Tujuan dari teks fiksi sendiri sebagai media informasi bagi para pembacanya. Nah ini ya, bagi anak-anak yang senang membaca buku non-fiksi, bukan buku cerita, pada kesempatan ini kita akan mencari isi dari teks non-fiksi, mencari informasi-informasi yang kita peroleh dari teks non-fiksi. Ada beberapa ciri dari teks non-fiksi, antara lain: 1. Informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan data-data yang nyata atau sesuai dengan fakta. Kemudian teks non-fiksi biasanya identik dengan objek hasil pengamatan atau hasil penelitian. Yang terakhir, topik untuk teks non-fiksi lebih mudah ditemukan saat dibaca. Itu ya anak-anak untuk mempelajari pada teks non-fiksi. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan antara lain, yang pertama adalah menggali informasi teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Ini nanti kita akan mengulang lagi tentang kalimat tanya ya, tentang kata tanya. Masih ingat? Ya, betul. Adik Simba dengan adik Simba ini nanti. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, berkaitan dengan kata tanya. Kemudian berikutnya ini kita akan menggali informasi dari teks non-fiksi dengan diagram atau peta pikiran. Nah, pada poin ini sudah pernah kita pelajari ya dulu di semester 1 kalau tidak salah. Ini kita akan mencari kalimat utama atau ide pokok pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi tersebut. Masih ingat enggak tentang cara mencari ide pokok? Nanti akan Pak Krishna ulangi lagi. Baik, yang ketiga adalah menulis dan menceritakan kembali isi teks non-fiksi. Ini kita diharapkan mampu menyampaikan kembali dengan bahasa kita sendiri, baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu ya anak-anak ya, 3 poin yang akan kita pelajari. Baik, untuk subtema 1 ini keragaman suku, bangsa, dan agama di negeri. Kita ingat kembali tentang ide pokok terlebih dahulu. Ini tak buatkan bagannya yang sudah pernah tak sampaikan. Untuk mencari ide pokok itu kita harus mencari kalimat utama. Betul sekali, kita harus mencari kalimat utama. Kalimat utama itu hadir di awal, ya, hadir di belakang, atau hadir campuran, bisa di awal atau di akhir paragraf. Loh, itu ya, masih ingat ya pembelajaran saat itu? Bagaimana cara mencari kalimat utama itu? Ketika ada di awal, ada ciri-cirinya ternyata. Ketika di awal kalimat
lihat kalimat keduanya. Itu ya, masih ingat ya? Lihat kalimat kedua, mesti ada repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan. Diulang-ulang nanti ya, ada pengulangan. Ada salah satu atau beberapa kata yang diulang di kalimat berikutnya. Lihat kalimat kedua itu. Atau bisa juga berupa kata tunjuk. Ini, itu, tersebut. Itu ya. Itu ya. Kemudian, atau bisa berupa kata ganti orang. Misalnya, ya, mereka, nya, rumahnya. Rumah itu kebakaran. Rumahnya, itu ya, adanya. Kemudian, ketika di belakang bagaimana ciri-cirinya? Ketika di belakang, kalimat utama ketika di belakang ada, kita lihat pada bagian apa? Betul, pada bagian kesimpulan. Ya, biasanya ada sebuah konjungsi. Ada oleh karena itu, oleh sebab itu, maupun dengan demikian. Itu ya, berupa kalimat simpulan. Yang berikutnya adalah simpulan yang berupa penegasan. Misalnya jadi, atau diawali dengan kata bahkan. Ini jangan sampai istilahnya lupa dengan bagian yang penting ini. Kemudian setelah kita ketemu kalimat utama, kita cari ide pokoknya. Ide pokok itu bisa tersirat maupun tersurat. Nah, itu ya, tersurat itu langsung tampak di situ, dituliskan secara langsung. Kalau tersirat biasanya kita harus menyimpulkan dengan kalimat kita sendiri. Dan biasanya ide pokok ini kalimatnya lebih pendek daripada kalimat utama. Itu. Ini awalan yang kita sampaikan, yang Pak Krisna sampaikan untuk mempelajari pada tema 7 ini. Kita awali ya, kita akan mencoba mencari ide pokok pada setiap paragraf ini. Kita buka buku paket halaman 3 ya, tentang Pulau Tanjung Bunganan Cantik itu. Di situ ada bacaan. Setelah kamu membaca, mesti kamu menemukan beberapa kata yang mungkin artinya tidak kalian ketahui. Kalau ada beberapa kata yang tidak kita ketahui artinya, maka yang bisa kita lakukan adalah mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukunya tebal itu ya kamusnya. Kalau tidak pakai KBBI yang buku, kalian bisa menggunakan KBBI yang online, KBBI web itu ya, KBBI offline juga ada di HP. Nanti kalian di Play Store itu kamu install KBBI offline, itu nanti akan muncul beberapa pilihan. Itu anak-anak tentang bacaan ya, kita baca dulu, kita cermati di mana inti dari bacaan yang kita baca. Baik, pada paragraf pertama halaman 3 itu ya, Pak Krisna sampaikan di sini, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa nama Kepulauan Flores berasal dari bahasa Portugis, yaitu Copa de Flores, yang memiliki arti Tanjung Bunga. Kalimat kedua. Baik ya, ingat ketika kita mencari kalimat utama, mencari ide pokok, lihat kalimat kedua. Kalau paragraf ini ada di awal kalimat utamanya, maka lihat kalimat kedua. Kalimat kedua ini mulai dari kata sesuai dengan namanya. Loh, ada kata tunjuk ya. Sesuai dengan namanya. Ya, kata tunjuk kepulauan ini, ada lagi ya, ini memang begitu cantik dan indah. Apa kepulau apa ini? Kepulauan Flores. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Tidak usah dicari-cari lagi, pasti kalimat utamanya ada di kalimat pertama karena cirinya yang kedua sudah tampak. Kalau di akhir kita lihat kalimat terakhir. Taman Nasional ini merupakan satu-satunya habitat asli komodo. Ini menjelaskan tentang Taman Nasional.
berarti menjelaskan kalimat yang sebelumnya ini. Kalimat belum lagi ada Taman Nasional Komodo yang menjadi tempat hidup komodo. Taman Nasional ini berarti kalimat yang terakhir ini bukanlah kesimpulan. Itu ya. Ingat, kalimat yang terakhir bukan kesimpulan. Jadi kita pastikan kalimat yang pertama ini adalah kalimat utamanya. Kita lihat paragraf kedua di situ. Ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores. Suku-suku tersebut, kata tunjuk ya, kalimat kedua. Kalau kalian cermati di dalam buku paketmu itu, suku-suku tersebut antara lain itu ya, sudah menerangkan petunjuk kata tunjuk tentang suku-suku itu ya, tentang suku-suku tersebut. Berarti secara otomatis kalimat pertama pada paragraf kedua itu adalah kalimat utama. Begitu pula yang paragraf ketiga. Sementara itu bahasa pengantar setiap suku juga berbeda dan mendapat pengaruh dari luar, seperti dari Tiongkok, Jawa, atau Belanda. Masing-masing bahasa memiliki cara pelafalannya sendiri. Ini ada repetisi, ada pengulangan. Tadi di awal kalimat ada kata bahasa. Sementara itu bahasa pengantar. Pada kalimat kedua dilihat masing-masing bahasa. Ini ya, secara otomatis maka kalimat pertama adalah kalimat utama. Dan di sini di kalimat terakhir juga bukan merupakan sebuah kesimpulan. Hal ini tentunya semakin memperkaya ini ya, menjelaskan lagi. Itu anak-anak gampang ya. Kita lihat untuk kosakata yang kita temukan ketika kita sudah membaca. Misalnya ada tanjung. Tanjung itu apa? Tanah atau pegunungan yang menonjol menganjur ke laut. Ini menjorok ke laut. Ada Tanjung Priok biasanya digunakan untuk pelabuhan. Kemudian habitat itu apa? Tempat hidup organisme tertentu. Tadi Taman Nasional itu sebagai habitatnya si komodo. Kemudian suku itu apa? Suku adalah golongan orang sebagian dari kaum yang seketurunan, suku Jawa, suku Madura, dan lain sebagainya. Kemudian dialek ini adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Ada logat itu kalau sinonimnya dialek logat itu ya. Baik anak-anak, untuk kosakatanya mungkin itu yang kalian temukan juga. Pak Isa juga memberikan contoh tentang beberapa kosakata. Kita cermati sekarang kalimat utama atau ide pokoknya. Kan di dalam buku paketmu halaman 4 itu disuruh mencari pikiran pokok atau ide pokok itu ya. Kita cermati saja. Yang pertama, apa? Pokok pikiran yang pertama. Di situ kan ada panjang sekali. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa nama Kepulauan Flores berasal dari bahasa Portugis, yaitu Copa de Flores yang memiliki arti tanjung bunga. Ini dapat kita singkat saja, kita persempit, kita ambil inti dari kalimat kalimat utama tersebut, sehingga kita temukan ide pokoknya atau pikiran pokoknya adalah Pulau Flores dari bahasa Portugis itu ya. Kemudian paragraf kedua apa? Oke, ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores. Ini ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores. Ini tersurat langsung ya, yang disampaikan Pak Isna tadi di awal. Kalimat utama maupun ide pokoknya tersurat secara langsung. Kemudian paragraf ketiga. Apa? Bahasa pengantar setiap suku berbeda dan mendapat pengaruh dari luar. Ini ya, gampang kan? Baik, kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Kita disuruh membaca teks halaman 10 dalam buku paket tentang keragaman lagu daerah. Tulis kosakata baru beserta makna, pokok pikiran, dan hal menarik setiap paragraf, serta tulislah kembali teks dengan bahasamu sendiri. Nih, tadi kan menyampaikan kembali ya, secara tertulis maupun secara lisan. Baik, kita
Kita lihat kosakata yang kita peroleh dari bacaan. Sudah baca ya? Nah, dari bacaan itu kita peroleh misalnya kosakatanya ada pengiring. Pengiring itu apa? Artinya yang mengikuti. Kemudian yang kedua adalah lirik. Susunan kata sebuah nyanyian gitu ya. Berikutnya adalah syair. Syair itu apa? Syair itu adalah puisi lama yang tiap-tiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan rima yang sama atau rimanya lurus, itu syair. Nanti pantun sajaknya silang itu ya puisi lama juga ada syair, ada pantun, ada gurindam juga itu ya. Terus kemudian yang terakhir kosakata yang kita temukan adalah jenaka. Jenaka itu artinya lucu gitu ya, membuat tertawa. Baik, berikutnya pokok pikiran paragraf pertama. Kita lihat, kita cermati paragraf pertama. Lagu daerah tidak dapat dipisahkan dari keragaman budaya Indonesia. Jumlahnya pun tidak kalah banyak dengan jumlah tarian daerah. Ada kata tunjuknya, itu ya, jumlahnya. Nyanya itu apa? Nyanya itu adalah lagu daerah. Berarti secara otomatis kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Lagu daerah tidak dapat dipisahkan dari keragaman budaya Indonesia. Kemudian paragraf kedua. Lagu daerah biasanya bercerita tentang banyak hal. Misalnya, ada lagu yang bercerita tentang seorang anak yang tengah menunggu ayahnya pulang dari peperangan. Ini ya. Ada apa ini? Ada apa kata tunjuknya? Misalnya, nyanyi apa? Lagu daerah biasanya bercerita tentang banyak hal. Apa banyak halnya itu? Ini dijelaskan pada kalimat kedua, sehingga paragraf kedua lagu daerah bercerita tentang banyak hal, kalimat utamanya. Kemudian paragraf ketiga sama juga, ada di awal kalimat. Lagu daerah menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan. Ini lirik lagu daerah bisa berupa syair ya. Ada lagu daerah, ada pengulangan, ada repetisinya, itu ya, gampang. Kemudian yang keempat adalah selain itu, alat musik juga biasa dipakai untuk mengiringi sebuah lagu daerah. Alat musik, itu dah. Kalimat kedua ada repetisinya. Di kalimat pertama ada kata alat musik, kalimat kedua ada juga alat musik, gitu ya. Berarti ada repetisi, sehingga kalimat pertama adalah kalimat utamanya, sehingga diperoleh bahwa alat musik juga digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Ide pokok tersebut dapat ditulis kembali menjadi hal yang penting untuk disampaikan kembali. Sehingga di dalam menyampaikan kembali isi teks non fiksi itu bisa kita ambilkan dari beberapa ide pokok di setiap paragrafnya, itu ya, sampaikan kembali. Ini ditulis kembali dalam bentuk paragraf baru. Lagu daerah tidak dapat dipisahkan dari keragaman budaya Indonesia. Lagu daerah bercerita tentang banyak hal. Lagu daerah menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan. Alat musik juga digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Ini masih dalam satu kesatuan inti dari teks non fiksi. Itu ya. Baik, kita lihat teks Bhinneka Tunggal Ika halaman 14. Silakan dibuka buku paket halaman 14 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, itu ya. Kita disuruh menjawab bacaan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa? Jelaskan jawabanmu. Apa yang akan terjadi? Iya, akan terjadi perpecahan, permusuhan antara suku dan agama, sehingga negara ini akan terpecah belah dan tidak utuh lagi, gitu ya. Akan terjadi kerusuhan juga. Kemudian, apakah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berdasarkan bacaan di atas? Apa kekuatan yang dimiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada sejak masa kerajaan Majapahit? Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian yang tiga, tulis kembali bacaan di atas dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Baik, di dalam poin ketiga ini kamu dapat
mencari kalimat utama, kemudian ambil pokok pikirannya. Di setiap paragraf ada satu pokok pikiran atau ide pokok, nanti akan kita sampaikan dalam sebuah paragraf yang baru. Itu untuk tugas yang ketiga. Ya, mencarikan ide pokok setiap paragraf. Kita lanjutkan saja ya anak-anak. Nih, pada halaman 21. Ada bacaan yang berjudul Bahasa Daerah di Tengah Ancaman Kepunahan. Jawab soal-soal berikut. 1. Tulis kosakata baru dalam tabel dan carilah makna kata dari setiap kosakata. Silahkan mulai membaca teks bacaan yang ada di halaman 21. Kemudian tulis 3 hal penting yang kamu dapat dalam bacaan di atas. Oke, sudah membaca? Paragraf pertama, Pak Krisna contohkan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita patut berbangga negara kita menjadi salah satu lokasi yang paling diminati oleh para peneliti bahasa di dunia. Hal ini karena Indonesia menempati urutan kedua negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Terdapat 742 bahasa daerah. Sementara Papua Nugini menempati urutan pertama dengan jumlah 867 bahasa daerah. Sungguh sesuatu hal yang mengagumkan, itu ya, pada paragraf pertama. Di situ ada kata, misalnya kita ada patut itu pantas, kemudian punah itu habis semua, tidak ada sisanya, kemudian penutur orang yang berbicara. Pokok pikiran paragraf pertama, itu ya, kita patut bangga sebagai bagian dari bahasa Indonesia, itu ya, sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita patut bangga, itu untuk paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, sejumlah bahasa daerah dikabarkan dalam diambang kepunahan, itu ya. Karena kalimat kedua pada paragraf kedua ini ada kata tunjuk ini. Hal ini terjadi karena, itu ya. Oleh karena itu paragraf kedua ini kalimat utamanya ada di awal. Kemudian kalimat ketiga, 14 bahasa daerah dinyatakan punah. Ada di kalimat pertama juga, karena kalimat kedua disampaikan dari 14 bahasa yang punah. Nah, itu ya, ada repetisi. Yang terakhir, kepunahan bahasa karena kurangnya penutur bahasa daerah tersebut. Itu ada di kalimat pertama. Paragraf terakhir, kepunahan tersebut sekali lagi disebabkan karena kurangnya penutur bahasa daerah itu. Hal ini ada kata tunjuk ini, otomatis kalimat pertama adalah kalimat utama. Dan kalau kita lihat di kalimat terakhir bukan berupa kesimpulan, itu ya. Baik, untuk ide pokok tersebut dapat ditulis kembali menjadi hal-hal yang penting untuk disampaikan kembali. Berikutnya teks halaman 26. Untuk halaman 26 ada teks yang berjudul Persaudaraan dalam Perbedaan. Ini ya, kita jawab soal-soal berikut. Apa semboyan yang dimiliki oleh suku Lama Holot? Ada ya. Lewat apakah suku Lama Holot menyatukan perbedaan yang ada? Apa semboyan yang dimiliki? Kita jawab secara langsung aja. Apa semboyan? Semboyannya adalah Titenayubaya, yang artinya satu nenek moyang. Itu ada di paragraf ke-1. Paragraf ketiga, kalimat pertama ini ya. Kalimat pertama. Ya, kemudian lewat apakah suku Lama Holot menyatukan perbedaan-perbedaannya ada? Lewat apa? Lewat ini, di sini disampaikan ada pasar barter, itu ya. Mereka saling berbarter itu apa? Barter itu tukar, saling menukar barang, barter itu. Kan disampaikan di dalam bacaan
bahwasanya orang yang beragama Islam itu jadi nelayan dan pedagang. Kemudian yang warga Katolik Kristen itu kebanyakan jadi petani. Tuh, jadi mereka barter barang-barang di pasar barter. Tuh. Nah, ini PPKN ya. Tulislah sila Pancasila yang menurutmu sesuai dengan kondisi masyarakat di desa tersebut. Sila berapa ini? Betul sekali. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu ya. 4. Tulislah kembali secara singkat tentang teks bacaan di atas. Kita harus mencari kalimat utama setiap paragrafnya, kemudian disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Kalau ini kan hadir di awal paragraf semua ini. Perbedaan agama tak menghalangi rasa persaudaraan dan gotong royong yang terjalin antar masyarakat suku Lamahulut Flores NTT. Kerukunan hidup telah mereka tunjukkan selama ratusan tahun silam. Menurut Dela Puslagadoni, ketua adat desa Domendey Flores, orang Kristen dan Islam di kalangan suku Lamahulut mengenal sistem Titenayubaya yang artinya satu nenek moyang, bersaudara secara adat dan keturunan. Camat Adonara Timur lewat Ismail yang beragama Islam menjelaskan bahwa ia dipilih menjadi camat di tengah mayoritas warga Kristen dan selalu mendapat dukungan. Ini inti yang bisa kita sampaikan kembali. Kemudian dalam buku paket halaman 32 kita bahas kembali tentang gagasan pokok harmoni dalam perbedaan. Ya. Carilah 5 kosakata baru dari bacaan di atas dan makna katanya, itu ya. Kosakata baru. Jadi kita nanti akan membuka melalui kamus secara online. Itu ya. Kemudian buat 5 kalimat baru dari kosakata di soal nomor 1. Kita membuat kalimat, ingat aturan dalam membuat kalimat. 1. Gunakan kata yang dimaksud. 2. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. 3. Gunakan huruf kapital di tengah atau di akhir kalimat yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Terakhir adalah gunakan tanda baca. Kemudian susun kalimat secara baik, secara padu. Tata urutannya itu kalau yang paling bagus adalah subjek, predikat, objek, keterangan, itu paling bagus. Kemudian tulis secara singkat isi bacaan di atas menggunakan kalimat sendiri. Buat kalimat tanya yang tepat untuk jawaban yang sudah tersedia. Kita bahas ini untuk soal yang disampaikan di atas. Nomor 1, ini kosakatanya. Ini ketika kalian membaca ada kata notasi. Apa itu notasi? Seperangkat atau sistem lambang tanda yang menggambarkan bilangan. Kemudian seleksi itu pemilihan. Canggung, kurang mahir atau tidak terampil dalam menggunakan sesuatu atau masih malu-malu ya. Kemudian bergaul itu hidup berteman. Yang terakhir aktif. Aktif itu giat atau bekerja, berusaha, mampu beraksi dan bereaksi, itu aktif. Kemudian kalimatnya ini kata notasi, anak itu pandai dalam menulis notasi lagu ya. Yang kedua seleksi kalimatnya, kelas 4 tahun ini tidak melaksanakan seleksi ketua kelas, tidak melaksanakan pemilihan ketua kelas karena pandemi itu ya. Kemudian yang ketiga canggung, Alicia tidak merasa canggung saat membaca puisi. Baik, berikutnya kita harus mampu bergaul dengan orang lain. Kadang kita mau bergaul, berteman dengan orang, kadang masih ada rasa canggung, wah nggak enak, nggak pede itu ya. Yang terakhir, Abi merupakan anak yang aktif mengikuti Zoom kelas. Ini contohnya aktif, selalu ikut, giat, rajin, gitu ya, aktif. Ini ada jawaban. Kelompok paduan suara ini didirikan oleh Yasen tahun 1985. Kalimat tanyanya apa? Oke, siapa yang mendirikan kelompok paduan suara ini? Kan di sini disampaikan. Ini ada kelompok paduan suara ini
didirikan oleh Yason tahun 1985. Siapa yang mendirikan kelompok paduan suara ini? Atau maaf, Pak Iksan ada kekeliruan ini. Ini ada tahun. Kapan kelompok paduan suara ini didirikan oleh Yason? Nah, kelompok paduan suara ini didirikan oleh Yason tahun 1985. Maaf ya, ini salah. Harusnya kapan? Berikutnya, mereka bernyanyi tidak terbatas di gereja saja, namun di berbagai acara keagamaan. Apa kalimatannya? Di mana saja mereka bernyanyi tidak terbatas di gereja saja, namun di berbagai acara keagamaan. Ketiga, pada tanggal 27 Desember 1997, kelompok paduan suara ini diberi nama Vokalista Angel. Kalimatannya, kapan paduan suara ini diberi nama Vokalista Angel? Pada tanggal 27 Desember 1997. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Pak Kisna sampaikan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Intinya adalah di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini pada tema 7 ini kita mencari informasi-informasi baru atau mencari inti dari bacaan untuk bisa disampaikan kembali. Pada KD 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Mungkin itu yang bisa Pak Kisna sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.